Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Agung Junio, NIM saya 18 2010 20284. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang metode penetapan harga. Oke, langsung aja. Jadi penetapan harga itu berarti mengulas hal apa saja yang dilakukan perusahaan untuk menetapkan sebuah harga sebelum produk mereka ditawarkan. Jadi di sini perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami oleh pelanggan. Jika harganya ternyata lebih tinggi daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan untuk memetik laba. Jika harganya ternyata terlalu rendah daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan memperoleh laba. Lalu ada faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu ada 5. Di antaranya ada product life cycle, penawaran dan permintaan, lalu elastisitas permintaan, persaingan pasar, biaya produksi dan pemasaran. Tetapi di sini saya tidak akan mengulas faktor yang mempengaruhi tersebut. Saya akan langsung masuk ke garis besar dari metode penerapan harga itu sendiri. Secara garis besar, metode penetapan harga ini terbagi dalam 4 kategori utama, yaitu pertama ada penetapan harga berbasis permintaan, lalu ada penetapan harga berbasis biaya, berbasis persaingan, dan berbasis laba. Dan untuk penetapan, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk penetapan harga berbasis permintaan, metode ini lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum dipakai seperti aspek biaya. Beberapa hal yang menjadi alasan penggunaannya adalah diantaranya ada daya beli, jenis segmen yang dilayani, posisi produk di pasar, manfaat atau benefit produk, serta tingkat potensial pasar. Ini beberapa metode penetapan harga jual yang berbasis permintaan. Di dalamnya itu ada, yang pertama ada scalping pricing, ada penetration pricing, ada prestige pricing, dan price lining. Itu beberapa metode penetapan harga jualnya yang berbasis permintaan. Lalu yang kedua ada metode penetapan harga berbasis biaya. Ini metode ini menetapkan harga produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, operasional, dan biaya pemasaran serta tingkat laba yang diharapkan. Jadi metode yang berbasis biaya lebih mengutamakan aspek penawaran daripada aspek permintaan. Di antaranya ada standar markup pricing, ada cost plus markup. Ya, saya rasa itu aja. Lalu yang ketiga ada metode penetapan harga berbasis persaingan. Jadi metode berbasis persaingan ini muncul karena anggapan bahwa cukup sulit untuk melakukan identifikasi struktur pembentuk harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu, sehingga produsen atau perusahaan akan melakukan penetapan harga yang subjektif. Kadang untuk mempertahankan harganya, pedagang atau produsen akan mengubah ukuran kemasan atau menyesuaikan isinya. Ada beberapa metode penetapan harga jual berbasis persaingan, itu diantaranya seperti customer pricing, ada market pricing, dan loss leader pricing, yaitu ada 3. Lalu yang metode terakhir ada metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Pada metode ini berbasis laba ini, perusahaan berusaha menetapkan harga berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Yang pertama ada target profit pricing, ada target return on sales pricing. Jadi jika melihat di antara 4 tadi, jika melihat kondisi yang saat ini terjadi, keadaannya lebih mengarah pada metode berbasis permintaan.
Karena dengan munculnya COVID-19, para pelaku usaha baik yang berbadan hukum atau perorangan lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum dipakai seperti aspek biaya. Hal itu disebabkan oleh kondisi yang mempunyai istilah limited edition atau kelangkaan ya, seperti kelangkaan masker, hand sanitizer, dan berbagai APD lainnya. Oke, saya kira itu saja ulasan materi tentang metode penetapan harga dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.